Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Manajemen Audit Lingkungan. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Pada materi ini kita akan membahas tentang hubungan AMDAL, audit lingkungan, dan ISO. Tujuan khusus pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan AMDAL dan audit lingkungan, kemudian menjelaskan hubungan ISO dan lingkungan, menjelaskan ISO 9000, dan mampu menjelaskan apa dan bagaimana Standar Nasional Indonesia atau SNI. Seperti kita ketahui bahwa AMDAL dan audit lingkungan itu saling berkaitan. Keduanya merupakan instrumen untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. AMDAL terdiri atas 4 dokumen, yaitu kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Pelaksanaan RKL dan RPL itu sangat erat kaitannya dengan audit lingkungan. Kemudian hubungan antara AMDAL dan audit lingkungan dapat dilihat pada skema berikut ini, bahwa keberhasilan pelaksanaan RKL dan RPL dapat dilihat dari hasil dari audit lingkungan. Apabila kinerja pengelolaan lingkungan itu baik, berarti perencanaan yang tertera dalam RKL dan RPL serta pelaksanaannya juga baik. Demikian sebaliknya, bila kinerja pengelolaan lingkungan tidak baik, berarti ada persoalan. Apakah RKL dan RPL yang tidak baik atau pelaksanaannya yang tidak baik? Bisa terjadi ketiganya tidak baik atau salah satu dari ketiga aspek tersebut yang tidak baik. Sebelum masuk pada pembahasan hubungan ISO dan lingkungan, pertanyaannya adalah apa itu International Organization for Standardization? ISO merupakan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa. ISO juga dapat disimpulkan sebagai koordinasi standar kerja internasional, publikasi standar, harmonisasi internasional, dan promosi pemakai standar internasional. Kemudian ISO juga merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 130 negara anggota di Jenewa, Swiss. ISO merupakan organisasi bukan pemerintah yang didirikan pada tahun 1947. Kemudian secara bahasa, ISO berasal dari bahasa Yunani yaitu sama. Jadi ISO sebagai suatu organisasi internasional yang melakukan suatu standarisasi. Kemudian hubungan ISO dan lingkungan. ISO memiliki pendekatan multidimensi untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan di bidang lingkungan. ISO merupakan standar yang dikembangkan untuk memanage isu lingkungan. Kemudian ISO mengembangkan dokumen normatif sebagai perpaduan bisnis dan lingkungan dengan mendorong dimasukkannya aspek lingkungan ke dalam desain sebuah produk. ISO membantu mempertemukan tantangan perubahan iklim dengan perhitungan standar rumah kaca. Kemudian ISO menawarkan portofolio standar yang luas untuk pengambilan sampel dan metode pengujian untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Nah, memang ISO membuat standar kebutuhan sebuah perusahaan agar memenuhi kualitas dan persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Indonesia melalui Dewan Standar Nasional atau DSN telah mengadopsi standar ISO 9000. Apa itu ISO 9000? Adalah sebuah standar mutu yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi industri dalam menjaga konsistensi mutu produk. Dengan berlakunya ISO 9000, daya saing antar perusahaan semakin besar, apalagi bagi perusahaan yang penjualan produknya melewati batas negara. Pada saat ini, terdapat suatu kenyataan bahwa suatu perusahaan sebagai produsen barang-barang yang telah sesuai dengan ISO 9000, yaitu standar Eropa, telah dianggap sesuai dengan syarat hukum Eropa, sehingga perusahaan tersebut mendapat kepastian hukum. Jadi produk-produk dari perusahaan tersebut bisa masuk atau import ke beberapa negara. Apa sih keuntungan memakai ISO 9000?
Perusahaan yang menjalankan sistem manajemen ISO 9000 itu akan mendapatkan manfaat. Manfaat tersebut dapat dirasakan tetapi sulit untuk diukur. Perusahaan yang menjalankan sistem manajemen ISO membuat sistem kinerja dalam suatu perusahaan menjadi standar kerja yang terdokumentasi. Kemudian ada jaminan bahwa perusahaan itu mempunyai sistem manajemen mutu dan produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Standar kerja yang sesuai dengan manajemen mutu yang ditetapkan akan meningkatkan semangat pegawai karena pertama, karyawan merasa adanya kejelasan kerja sehingga mereka bekerja lebih efisien. Kemudian adanya kejelasan hubungan antara bagian yang terkait dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kepercayaan manajemen sangat tinggi untuk memenuhi permintaan pelanggan baik internal maupun eksternal. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat menstandarisasikan berbagai kebijakan dan SOP yang berlaku. Kemudian berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, pada tahun 1984 dengan SK Presiden dibentuklah Dewan Standarisasi Nasional atau DSN dengan tugas menetapkan kebijakan standarisasi dan melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standarisasi nasional. Standarisasi itu merupakan sarana penunjang yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, utamanya dalam upaya mendayagunakan secara optimal sumber daya alam dan manusia dengan selalu memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1997 pemerintah membubarkan DSN dan dibentuk Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN bertugas mengimplementasikan infrastruktur mutu mulai dari standarisasi, penilaian kesesuaian, metrologi guna mewujudkan sistem atau sebuah sistem yang memungkinkan produk memenuhi kualitas persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Dewan Standar Nasional DSN tadi mengadopsi secara total seri ISO 9000 menjadi standar seri SNI 19-9000. Berikut ini adalah contoh-contoh adopsi ISO 9000 yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Ada Australia, Austria, Prancis, Jerman, Malaysia, Singapura, dan banyak lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Kita tutup materi ini dengan quote dari Charles Lindbergh, bahwa ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Cukup sekian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.